Om Santi 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 Om. Polisi tetapkan 6 tersangka kasus penganiayaan dan pengeroyokan tewasnya seorang anggota TNI. Penumpang pesawat Batik Air yang melahirkan seorang bayi laki-laki Sabtu lalu, Senin sore dipulangkan dari rumah sakit. Seorang seniman patung asal Gianyar, Bali mendapat pesanan membuat patung bertema pewayangan pesanan Presiden Indonesia ke-5 Megawati Soekarno Putri. Wisata kekinian di Desa Baliaga Buleleng bisa berfoto dengan latar rumah kurcaci sambil menikmati kopi khas Bali. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa Net Bali, kembali hadir menyapa Anda. Pagi tentunya kami akan bawakan berita menarik dan juga informatif. Semuanya kami rangkum hanya di Net Bali. Bali selain mendapatkan julukan Pulau Surga juga dikenal sebagai Pulau Dewata yang bermakna Pulau Seribu Pura. Tak hanya banyak, masing-masing pura memiliki keunikan tersendiri. Salah satunya pura di dalam goa. Saat ini ada 3 pura di dalam goa yang cukup dikenal dan memiliki keunikan tersendiri. Apa sajakah? Selengkapnya kami sajikan hanya di Bali Story berikut ini. Pura sebagai tempat sakral bagi umat Hindu terdapat di beberapa tempat yang dianggap suci. Terdapat 3 pura yang berada di dalam goa. Yang pertama, pura di Gua Gajah, Desa Bedulu, Kecamatan Blabatuh, Kabupaten Gianyar. Walaupun namanya Gua Gajah, namun di lokasi ini tidak ditemukan binatang gajah. Nama Gua Gajah diketahui berasal dari sebuah kata yang muncul di dalam kitab Negara Kertagama, Lua Gajah, yang berarti sungai gajah. Sungai di depan gua yang sekarang dikenal dengan Sungai Petanu disebut-sebut bernama Sungai Gajah. Gua ini dibangun sekitar abad ke-11 Masehi saat Raja Sri Astasuraratna Bumi Banten bertahta atau sebelum Bali dikuasai Kerajaan Majapahit. Karena masih digunakan sebagai tempat sembahyang hingga saat ini, kompleks Gua Gajah juga dikenal sebagai Pura Goa atau Pura Gua Gajah. Ciri khas utama dari Pura Gua Gajah ini adalah keberadaan goa dengan pahatan dinding batu padas keras. Permukaannya dipenuhi hiasan yang menggambarkan daun-daunan, batu karang, raksasa, kera, dan babi. Tepat di bagian tengah pahatan terdapat mulut goa yang berukuran lebar 1 meter dan tinggi 2 meter. Mulut goa seperti mulut dari raksasa. Raksasa diperkirakan berjenis kelamin wanita dan di Bali diberi nama Rangde. Di dalam gua yang bercabang 2 seperti huruf T, terdapat 3 lingga besar sebagai tempat pemujaan Dewa Siwa dan patung Ganesha. Uniknya, kompleks Pura Gua Gajah ini menggambarkan bagaimana hubungan yang harmonis antara 2 agama, yaitu Hindu dan Buddha. Karena selain Pelinggih dan Lingga Siwa yang mencirikan tempat sembahyang agama Hindu, terdapat peninggalan agama Buddha di areal kompleks Pura Gua Gajah. Di selatan gua, terdapat stupa Buddha bersusun 13 dan stupa bercabang 3 yang dipahat di batu besar.
Bergeser sedikit ke timur ke Kabupaten Klungkung. Di pinggir jalan utama dan Pasar Padangbai terdapat pura yang berdiri di dalam goa lainnya. Masih dengan nama binatang, pura ini diberi nama Goa Lawah. Lawah dalam bahasa Bali berarti kelelawar. Berbeda dengan Gua Gajah, gua ini diberi nama Pura Goa Lawah karena adanya jutaan kelelawar yang hidup di mulut goa. Masyarakat sekitar percaya kelelawar di Pura Goa Lawah ini keramat. Bahkan jika ada orang yang berani mengganggu ataupun sampai membunuh kelelawar di gua ini, maka akan terjadi sebuah bencana. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, lorong goa ini terhubung dengan mulut Goa Raja di Kompleks Pura Besakih yang berjarak sekitar 30 km. Hanya saja, pada tahun 1917, lorong tersebut runtuh akibat gempa besar. Beberapa catatan sejarah menyebutkan, antara lain Lontar Usana Bali dan Lontar Babat Pasak, Pura Goa Lawah didirikan sekitar abad 11 Masehi. Pura ini didirikan pada tahun 929 Saka atau 1007 Masehi atas prakarsa Empu Kuturan. Pura Goa Lawah juga menjadi salah satu pura penting yang ada di Bali. Pura Goa Lawah termasuk dalam jajaran 6 pura utama yang menurut kepercayaan umat Hindu Bali merupakan sendi-sendi Pulau Bali atau disebut dengan Pura Sat Kahyangan. Pura goa berikutnya masih berada di Kabupaten Klungkung tetapi menyeberang ke Pulau Nusa Penida. Pura goa ini tidak memiliki nama dari binatang tetapi bernama Pura Giri Putri. Giri berarti gunung dan putri berarti sifat kewanitaan. Pura terbesar di Pulau Nusa Penida ini dipercaya sebagai tempat bersemayam kekuatan Tuhan dalam manifestasinya berupa wanita yang disebut Hyang Giri Putri. Sesuai dengan namanya, Pura Gua Giri Putri berada di ketinggian di pinggir pantai desa Pekraman Karangsari, Nusa Penida. Dari depan atau pintu masuk, terkesan gua ini sangat sempit dan kecil. Namun setelah masuk, gua ini memiliki ukuran yang sangat luas, layaknya lapangan sepak bola. Goa memiliki panjang sekitar 310 meter dengan ketinggian mencapai 10 meter. Di dalam gua terdapat beberapa pelinggih atau bangunan suci stana para dewa yang dimuliakan. Umat Hindu yang melakukan tirta yatra biasanya melakukan persembahyangan hingga 6 kali. Dari 6 kali persembahyangan, yang paling unik adalah persembahyangan yang terakhir. Berbeda dengan pelinggih yang lainnya, pelinggih yang terakhir didominasi warna merah, lampion, dan ada patung Dewi Kuan Im. Ya, hampir sama dengan Pura Gua Gajah, Pura Giri Putri menyimpan bentuk akulturasi budaya antara Hindu dan Buddha. Pelinggih Dewi Kuan Im sebagai salah satu manifestasi Dewi di agama Buddha yang mempunyai ornamen yang berbeda. Dewi Kuan Im dipercaya oleh umat Buddha sebagai Dewi yang memberi berkah dan pembawa rezeki. Umat beragama mengenal Dewi ini melalui film Kera Sakti. Seorang seniman patung asal Gianyar, Bali mendapat pesanan membuat patung bertema pewayangan dari Presiden Indonesia ke-5 Megawati Soekarno Putri. Sesaat lagi akan kami hadirkan, tetap di Net Bali. Peringatan Baya Permukaan Merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di Net. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Barang Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science, hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net. Selamat pagi.
In here, in here aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa ke sini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di NET. Oke Jack, dengan Mbak Luna. Kok lama banget sih Mbak? Tadi saya sempat istirahat dulu sebentar, pinggang saya rada encok. Encok. Emangnya hari ini Mbak berapa orderan? 073, nomor antrian 0. Nomor antrian 073. Saya. Dimanapun kamu bisa nonton Oke Jack dan program-program net favoritmu di Zulu.id. Download aplikasinya sekarang. Anda kembali menyaksikan Net Bali. Seorang seniman patung asal Gianyar, Bali mendapat kesempatan untuk membuat patung Yari Presiden Indonesia ke-5 Megawati Soekarno Putri. 3 patung bertema pewayangan ini diperkirakan senilai 2 miliar rupiah. Tiga patung berukuran raksasa bertema pewayangan yang hampir rampung terlihat sibuk dikerjakan di Desa Buruan Belah Batu, Gianyar, Bali. Patung-patung ini adalah pesanan dari Presiden Indonesia ke-5 Megawati Soekarno Putri. Iketut Modern adalah seniman patung yang ada di belakang karya seni ini. Berkecimpung dalam seni pahat sejak masih remaja, Ketut Modern mulai serius menggeluti profesi ini sejak tahun 1970-an. Lalu karyanya mulai dikenal pada tahun 2000 hingga dibeli oleh wisatawan Spanyol dan Dubai. Ketut Modern tak menyangka akan mendapat kesempatan membuat patung pesanan dari mantan orang nomor 1 di Indonesia itu. Apalagi kayu Kamboja yang dipakai ketiganya berasal langsung dari Istana Tampak Siring. Ketiga patung yang dibuat terinspirasi dari cerita pewayangan Mahabharata dan Ramayana, sesuai dengan permintaan Megawati Soekarno Putri. Dalam pengerjaannya tak sama dengan seniman patung pada umumnya. Ketut Modern mengedepankan keinginan sang kayu sendiri, sehingga dalam pengerjaan nantinya tidak akan mengubah alur maupun bentuk kayu. Yang jelas saya pada mulanya sebelum membuka permukaan kayu, saya baca dulu. Ini cabangnya sekian, untuk apa pantasnya, untuk apa maunya dia. Nah, saya kan tetap lainnya diperintah dari dia, mengikuti looknya dia. Nah, gitu ya. Jadi kalau udah terbayang apa yang dia mau, mungkin saya bisa melakoni. Lalu baru mulai saya membuka permukaan kayu. Tidak mudah untuk menemukan konsep yang tepat dari setiap kayu, karena bentuknya pun berbeda-beda. Untuk ketiga patung ini saja ia butuh waktu hingga berminggu-minggu untuk menemukan gambaran bentuk pahatan yang paling tepat. Nah, yang menjadi tantangan tersendiri dalam pembuatan patung ini ternyata bukan dari ukiran kecil ataupun pahatan kecilnya ya, tetapi karena memang patung ini dibuat mengikuti bentuk asli kayunya sehingga ada bagian-bagian tersembunyi seperti di sini yang tetap harus diolah sehingga tampilan dari patung ini menjadi sempurna.
Batas waktu pesanan patung ini adalah 1,5 tahun. Dalam 8 bulan pengerjaannya, Iketut Modern sudah bisa merampungkan 50% bentuk dari patung-patung ini. Pengerjaan patung ini dilakukan dari hari Senin hingga Jumat pukul 8 pagi hingga 5 sore. Bersama dengan 21 seniman patung lainnya dari Desa Buruan, desa yang memang sejak lama terkenal sebagai sentranya pemahat patung pewayangan. Namun sayang, dengan bergulirnya waktu profesi pemahat patung mulai terlupakan. Saat ini hanya tersisa 25% saja warga desa yang menggantungkan hidup dari profesi ini. Salah satunya adalah Iketut Modern sendiri. Itu udah terlalu serak istilahnya melakoni pekerjaan yang seperti ini dari kecil. Nah itu membuat satu tidak lepas daripada pahat. Selain Megawati Soekarno Putri, patung hasil tangan Iketut Modern juga digemari banyak tokoh lain. Salah satunya Harmoko. Diperkirakan ketiga patung bernilai 2 miliar ini akan rampung pada awal tahun depan. Kita Natalia Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Ya, selain terkenal dengan panoramanya, Bali juga tersohor karena keindahan seninya. Nah, salah satunya adalah seni pahat. Benar sekali, di Ubud kita bisa belajar langsung seni pahat dari sang maestro, pemahat patung Garuda. Patung Garuda gagah, indah dengan pahatan unik khas Pulau Dewata. Kawasan Ubud Bali tidak saya terkenal akan keindahan alamnya yang sangat asri, tetapi juga gudangnya para seniman. Nah, sekarang saya akan mengunjungi salah satu seniman yang sudah mempunyai nama yang sangat besar dan disebut-sebut sebagai salah satu maestro pembuat patung Garuda dari Pulau Dewata. Di Desa Pakudui inilah Imade Ada menghasilkan karya-karya indahnya. Membuat kerajinan patung sudah ia lakoni sejak duduk di sekolah dasar. Tak heran karya-karyanya kini sudah mendunia. Bahkan galeri milik sang maestro sejak 2002 telah ditetapkan sebagai museum oleh Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri. Karya Imade Ada yang tersohor adalah patung Garuda. Baginya, Garuda memiliki nilai filosofis tersendiri. Filosofi dan maknanya luar biasa. Kalau kita ambil dari cerita Hindu, itu Garuda itu maha penyelamat. Ya, penyelamat daripada segala isi alam bersama Wisnu. Pemelihara alam beserta isinya. Kalau kita kaitkan dengan Trihitakrana zaman sekarang itu, alam sama manusia dan Tuhan sama manusia, dan juga semua ada kaitannya dengan manusia. Ketenaran pahatan Garuda karya Imade Ada inilah yang membuat Desa Pakudui dikenal sebagai sentra pembuat kerajinan patung Garuda khas Bali. Ingin menularkan ilmu memahatnya, sang maestro pun sejak tahun 2000 silam membuka sekolah memahat atau Wood Carving School. Karena penasaran, kali ini saya akan mencobanya. Mula-mula kita akan dikenalkan dengan alat pahatnya. Ada 4 jenis pahat dengan beragam fungsi. Untuk pemula, pahat standar dengan pisau datar yang paling sering digunakan. Setelah menggambar pola, mulailah kita memahat. Ternyata belajar memahat itu tidak saja membutuhkan kesabaran, tetapi juga membutuhkan tenaga. Karena semakin dalam pahatan yang kita buat di kayu akan membuat dimensi dari motif itu semakin terlihat. Untuk pemula yang belajar seperti saya, disarankan untuk memakai motif patra Cina ini. Karena motif ini tidak banyak detail, jadi lebih mudah untuk kita pelajari. Wisatawan mancanegara paling antusias ikuti kelas ini. Mereka kagum dengan keindahan seni pahat khas Pulau Dewata. On a la chance d'être à Bali une fois, on ne sait pas si on pourra revenir. Ici, c'est a l'air d'être dans la culture et pour moi, c'était bien qu'elle puisse voir ça une fois dans sa vie. Peut-être qu'elle s'en rappellera pas, mais au moins, elle aura déjà fait. Untuk ikuti kelas ini, peserta harus merogoh kocek 1 juta rupiah. Tak hanya membuka kelas memahat, Imade Ada juga menjual patung Garudanya di sini. Harga yang ditawarkan bervariasi, mulai dari 5 juta hingga 600 juta rupiah tergantung ukuran dan tingkat kesulitannya. Kita Natalia Andi Setiawan melaporkan untuk NET.
Polisi tetapkan 6 tersangka kasus penganiayaan dan pengeroyokan tewasnya seorang anggota TNI. Sesaat lagi tetap di Net Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Dan meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top chart music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Keberadaan papa bagi keluarga itu sangat berarti. Betul. Papa apa yang nggak pernah marah-marah. Apa tuh? Nggak papa. Terima kasih, nama saya Chandra. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Doh, kenapa sih nggak punya pacar tuh kenapa? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong. Buset, kayak kacakan banyak yang berhubung. Hai guys, welcome to Vegas, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Penumpang pesawat Batik Air yang melahirkan seorang bayi laki-laki Sabtu lalu, Senin sore dipulangkan dari Rumah Sakit Kasih Ibu Kedonganan Kuta. Sebelum dipulangkan, bayi mendapat proses injeksi antibiotik. Setelah 2 hari ditangani di Rumah Sakit Kasih Ibu Kedonganan Bali, Senin sore Nurul Saimah, ibu yang melahirkan di dalam kabin pesawat Batik Air, dipulangkan dari rumah sakit. Saat dipulangkan, kondisi ibu dan bayi laki-laki yang belum diberi nama tersebut dalam kondisi baik. Hari ini kondisi Ibu Nurul sudah stabil, jadi rencana memang dipulangkan oleh dokter kandungan kami, Dr. Sudebrata SPOG. Dan untuk kondisi bayinya sendiri, jadi kondisinya sudah stabil untuk hari ini. Rencana dipulangkan juga oleh dokter spesialis anak kami, Dr. Indah Buda. Sebelum diizinkan pulang, bayi laki-laki dengan berat 2,3 kg yang lahir di dalam kabin pesawat ini menjalani beberapa proses injeksi antibiotik terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan prosedur perawatan standar rumah sakit. Sebelumnya Nurul Saimah, perempuan 28 tahun, Sabtu pagi lalu melahirkan di dalam pesawat Batik Air tujuan Denpasar dari Cengkareng 23 menit sebelum pesawat mendarat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk Net. Polisi menetapkan 6 tersangka kasus penganiayaan dan pengeroyokan yang menyebabkan seorang anggota TNI tewas. Salah satu pelaku penusukan yang masih di bawah umur merupakan anak dari anggota DPRD Provinsi Bali. Polisi akhirnya menetapkan 6 orang tersangka kasus penganiayaan dan pengeroyokan yang menyebabkan 1 anggota TNI tewas dan 1 lainnya cedera pada tulang rahang. 6 tersangka tersebut yakni CI, RA, DKDA, KCA, KTS, dan FH. Dari 6 tersangka, 4 diantaranya pelaku yang bersinggungan langsung dengan korban. Sementara 2 pelaku lainnya pengendara yang kebetulan lewat TKP dan ikut melakukan pemukulan. Peristiwa ini diawali akibat ketersinggungan antara pelaku dan korban. Jadi motifnya adalah karena ketersinggungan. Jadi yang TKP pertama 3 orang ya, 3 orang bertiga saling salip-salipan, kemudian berhenti cekcok, kemudian terjadi perkelahian yang pengeroyokan yang menyebabkan salah satu korban meninggal dunia. Nah, temen dari korban ini pada saat itu kan berhenti, pada saat melintas lewat melihat temennya menanyakan, loh siapa yang melakukan ini? Nah, pelaku pada saat itu masih di sana 2 orang, melihat hal tersebut mengejar teman korban tadi. Dari 6 pelaku yang melakukan penusukan berjumlah 1 orang yakni DKDA yang masih berusia 16 tahun.
DKDA sendiri merupakan anak dari salah satu anggota DPRD Provinsi Bali. Sementara tersangka lainnya hanya melakukan pemukulan. Sebelumnya pada Minggu sekitar pukul 5 pagi terjadi peristiwa pengeroyokan dan penganiayaan yang menyebabkan seorang anggota TNI Pradaya Nuar Setiawan tewas dan satu korban cedera pada tulang rahang. Peristiwa ini melibatkan pelaku yang masih berusia di bawah umur. Sementara jenazah Pradaya Nuar pagi tadi sudah diberangkatkan dari rumah duka RSAD Udayana menuju kampung halamannya di Manggarai, NTT. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Maraknya kejahatan yang terjadi di jalanan atau street crime menjadi perhatian khusus Kapolda Bali. Dalam waktu dekat, Kapolda mulai menerjunkan tim khusus. Pasukan ini nantinya dibekali dengan senjata kejut listrik. Kapolda Bali Irjen Pol Golose dalam waktu dekat ini akan menerjunkan tim khusus untuk mengantisipasi kejahatan areal umum atau street crime yang belakangan ini marak terjadi. Seperti geng motor, jambret, maupun aksi tindak kriminal yang biasanya terjadi di areal umum. Pasukan dipilih dari Satuan Sabara yang memiliki ketinggian lebih dari 170 cm. Mereka akan diterjunkan di kawasan yang dianggap rawan kejahatan. Saat beroperasi nanti mereka tidak dibekali dengan senjata peluru tajam, namun senjata jenis kejut listrik. Fokusnya di tempat-tempat keramaian. Keramaian yang melibatkan banyak turis. Kedua, terminal-terminal. Jadi kita menjurus sekarang kepada street crime yang lebih dirasakan oleh masyarakat. Kalau semester pertama saya katakan saya fokus kepada transnasional crime dan kita sudah membentuk counter transnasional and organized crime. Kita bisa lihat bersama bahwa organized crime bisa kita reduksi, transnational crime bisa kita reduksi di Bali ini. Sekarang saya lebih cenderung street crime. Kita tahu bersama barusan kejadian ini melibatkan, jadi akan fokus ke masalah anak-anak yang geng motor dan sebagainya, ini akan dilakukan tindakan tegas. Hal ini untuk mengantisipasi berkembangnya kelompok atau pihak yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan di masyarakat. Saat ini pasukan khusus bentukan Kapolda Bali ini sedang menjalani pelatihan dan siap beroperasi dalam waktu dekat. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya. Puluhan siswa sekolah dasar Negeri 4 Bondalem, Kecamatan Tejakula Buleleng terpaksa belajar di Balai Banjar Desa. Hal ini karenakan jarak sekolah yang jauh serta gedung yang belum selesai pengerjaannya. Beginilah kondisi Balai Banjar Celagi Bantes, Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula Buleleng, Bali. Sejak pagi puluhan siswa SD ramai mendatangi Balai Banjar ini untuk mengikuti kegiatan belajar di awal tahun ajaran baru. Sebanyak 22 siswa SD Negeri 4 Bondalem ini terpaksa belajar di Balai Banjar setempat dikarenakan tidak memiliki gedung. Sementara itu, 5 kelas lainnya baik kelas 2 hingga kelas 6 masih menumpang di Sekolah Dasar Negeri 3 Bondalem yang berjarak 2 km dari Banjar Celagi Bantes. Sejak tahun 1963 SD Negeri 4 Bondalem tidak memiliki gedung sekolah dan terpaksa menumpang di SD Negeri 3 Bondalem. Dikarenakan saat ini penuh sesak lantaran banyak siswa, terpaksa SD Negeri 4 membangun gedung baru yang berada di Banjar Dinas Lemo. Ya, memang penuh gedung, penuh di sana. Karena satu kelas itu berbanyak. Iya, digabung. Iya, banyak. Ini Bu Made Purni selaku guru kelas 1, dia merasa gini, kewalahan mengajarnya itu. Meskipun belajar di Balai Banjar Desa, para orang tua siswa ini mengaku lebih nyaman dan dekat untuk mengantar serta mengawasi anaknya. Ya biasa aja, yang penting cara belajarnya itu ya bagus lah, itu aja. Tapi anak-anak nggak terganggu Pak dengan seperti ini? Kalau masalah terganggu sih terganggu, tapi apa boleh buat kalau selama sekolah belum selesai kan harus gimana, kita harus, yang penting dekat rumah. Iya, dekat rumah gitu aja. Sementara itu, menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Buleleng Gede Suyasa membenarkan adanya satu kelas siswa SD belajar di Balai Banjar. Hal ini dilakukan untuk membantu para orang tua agar siswanya lebih dekat belajar, sembari menunggu pembangunan gedung baru yang diperkirakan akan selesai 4 bulan ke depan. Nah, ini yang menjadi masalah setiap tahun, makanya kita membangun gedung baru. Gedung baru ini akan berakhir bulan November depan, jadi tinggal lagi 3,5 bulan selesai. Jadi bulan November anak-anak ini bukan hanya yang ada di Balai Banjar itu, kelas 2 sampai kelas 6 lainnya pun akan masuk ke sana. Nilai proyek awal pembangunan gedung sebanyak 6 kelas ini menelan anggaran sebesar 812 juta rupiah. Sementara pembangunan ruang guru dan fasilitas lainnya akan dilakukan bertahap di tahun 2018 mendatang. Putu Wijana melaporkan untuk NET.
Setelah 18 tahun berpisah dengan TNI untuk pertama kalinya, upacara peringatan HUT Bayangkara dimeriahkan dengan parade defile pasukan. Dan secara diam-diam, Kapolda Bali juga melombakan parade defile ini. Ada yang berbeda dengan apel HUT Bayangkara yang ke-71 di lapangan Niti Mandala Renon Senin pagi. Setelah 18 tahun pasca pisah dengan TNI, untuk pertama kalinya Polda Bali unjuk kekuatannya dengan menampilkan defile pasukan. Ribuan personil Polri dari sejumlah kesatuan di Polda Bali saling pamer kemampuannya dalam baris berbaris. Tidak hanya pasukan bersenjata, petugas kepolisian tidak bersenjata seperti Satuan Reskrim maupun Narkoba, Babin Kamtibmas juga berpartisipasi dalam parade defile ini. Yang tak kalah istimewanya adalah secara diam-diam, Kapolda Bali melombakan parade defile pasukan. Untuk pelaksanaan defile ini, jadi di Bali ini mulai dari TNI dan Polri berbeda kesatuan, yang dulunya angkatan bersenjata, sudah 18 tahun Polri ini tidak melaksanakan defile atau belajar berbaris. Menurut saya ini adalah nilai-nilai yang baik untuk kita ajarkan dan kita lihat bersama bahwa masing-masing kesatuan, masing-masing satuan kerja sudah memberikan pengabdiannya yang terbaik dan juga pelaksanaan daripada defile. Di samping parade tadi. Tidak hanya dari kepolisian, parade defile juga diikuti oleh sejumlah kesatuan dari TNI baik Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Termasuk parade kendaraan mobil tua dan komunitas motor besar. Sementara di usianya yang ke-71, Polri akan fokus untuk menanggulangi kejahatan transnasional dan terorisme. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Ya, kehadiran 2 ekor gajah meriahkan upacara Bayangkara ke-71 di Langkat, Sumatera Utara. Sosok gajah disimbolkan sebagai bentuk kekuatan dan bersatunya prajurit di Sumatera Utara. Digelar di lapangan Tengku Amir Hamzah, Kabupaten Langkat, peringatan HUT Bayangkara ke-71 dihadiri anggota Polres Langkat, anggota TNI, Satpol PP, dan Satpam, serta tamu istimewa 2 ekor gajah dari penangkaran Tangkahan. Saat upacara usai, kehadiran 2 gajah ini pun menjadi daya tarik. Kapolres Langkat pun menyempatkan naik gajah dan berkeliling alun-alun untuk menyapa para pasukan dan peserta upacara. Dihadirkannya sosok gajah Sumatera ini menjadi simbol kekuatan dan kerjasama berbagai lini, termasuk mempersatukan prajurit di Sumatera Utara. Jadi kita ini sinergitas kemitraan karena kepolisian tidak bisa bekerja sendiri, bahkan dengan teman-teman dari Tangkahan, dari CRU, dari lingkungan hidup, dari TNGL juga kita semua bekerja. Kebetulan beliau mau menyumbangkan kita untuk acara ini, mendatangkan gajahnya, kita terima kasih sekali. Usai upacara, Polres Langkat juga menggelar perlombaan menarik seperti lomba azan, Dai Kamtibmas, perlombaan nasyid hingga menggelar pemberian santunan terhadap fakir miskin. Irwan Syah Putra Nasution melaporkan untuk NET. Setelah ini jangan kemana-mana karena kami akan mengajak Anda untuk melihat keunikan hotel yang instagramable di Kota Gudeg, Yogyakarta. Sesaat lagi tetap di NET Bali. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Barang Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di NET. Keberadaan papa bagi keluarga itu sangat berarti. Betul. Papa apa yang nggak pernah marah-marah. Apa tuh? Nggak papa. Terima kasih, nama saya Chandra. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Doh, kenapa sih nggak punya pacar tuh? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong. Buset, kayak kecelakaan banyak yang berhubung. Saya yakin Anda juga PHP nih pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, set, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia bercanda, hanya di NET. Hai guys, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di NET.
Anda kembali menyaksikan Net Bali. Umat Hindu Kediri, Jawa Timur gelar upacara Padiksan atau Sulinggi atau pendeta yang baru dinobatkan. Upacara berlangsung meriah dengan berbagai atraksi mulai dari gamelan khas Bali hingga tari reog. Inilah kirap upacara Padiksan yang digelar di Desa Bongsongan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Kirap dilaksanakan sepanjang 3 km mengitari jalan desa untuk memperkenalkan pendeta umat Hindu yang baru dilantik. Upacara semakin semarak dengan menampilkan berbagai atraksi, mulai dari gamelan khas Bali, reog Ponorogo, serta kesenian khas Kediri, tari jaranan, hingga sesembahan ucapan terima kasih kepada Tuhan berbentuk tumpeng gunungan. Ratusan orang warga dari lintas agama pun antusias menyaksikan perhelatan tersebut. Kegiatan ini juga dimaknai positif untuk mempererat tali silaturahmi antar umat beragama. Ini merupakan satu bukti bagaimana NKRI dapat diwujudkan di bumi Kediri ini khususnya. Melihat rangkaian demi rangkaian acara, dukungan dari masyarakat baik dari intern umat Hindu ataupun ekstern umat Hindu lintas agama sungguh sangat luar biasa. Untuk memperkenalkan Sulinggi atau pendeta baru, upacara dilaksanakan di tempat asal pendeta. Tantangan menjadi Sulinggi cukup berat. Seorang Sulinggi harus mentaati aturan yang berlaku di atas rata-rata orang pada umumnya. Berperilaku baik, kedisiplinan tinggi dan tanggung jawab kepada umat. Tugas yang seperti ini kami mengajak bersama-sama elemen, jadi sehingga semua elemen kita bisa bersatu, saling membantu sehingga yang dicita-citakan seluruh alam bisa menjadi damai akan terlaksana dan terwujud dengan kebersamaan. Hingga saat ini terhitung hanya ada 2 Sulinggi yang memimpin sekitar 15.000 umat Hindu di Kediri. Kedepan Sulinggi ini akan memimpin jalannya upacara perkawinan, hari jadi pura, metatah atau potong gigi, dan upacara ngaben. Eko Nugroho melaporkan untuk NET. Usai melaksanakan ritual Yatnya Kasada, ribuan warga suku Tengger di Probolinggo, Jawa Timur, Senin pagi melarung sesaji di Puncak Kawah Bromo. Momen ini jadi magnet wisatawan dari berbagai daerah. Larung sesaji. Inilah rangkaian akhir ritual Yatnya Kasada yang dilaksanakan umat Hindu suku Tengger Bromo. Usai ritual mantra di Pura Poten Luhur, masyarakat suku Tengger membawa puluhan sesaji yang disebut ongke ke Puncak Kawah Bromo. Ongke yang berisi aneka hasil bumi ini kemudian dilarung ke dalam kawah. Harapannya, lereng Bromo terus lestari dan dijauhkan dari segala bencana. Ya harapannya ya bagi warga Tengger sini ya petani semua itu kan khususnya kan lebih melimpah hasilnya gitu loh. Tujuannya gitu loh. Melimpah, iya. Jauh dari bencana atau jauh dari bencana, diberi kesehatan semua warga Tengger. Selain panorama Gunung Bromo yang memukau, rebutan sesaji di bibir kawah juga jadi daya tarik tersendiri. Karena itulah ritual ini selalu jadi magnet wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Kasada sendiri itu upacara agama Hindu mungkin dengan mempersembahkan hasil bumi yang dilemparkan ke dalam kawah. Ritual Agung Yatnya Kasada merupakan ritual tahunan. Dilakukan warga suku Tengger setiap bulan Kasada hari ke-14 dalam penanggalan Jawa kuno, yakni sebagai ungkapan syukur kepada Sang Pencipta, serta mengenang riwayat leluhur mereka, Joko Seger dan Roro Anteng. Mahfuz Sunarji melaporkan untuk NET. Sementara di Wonogiri, Jawa Tengah, warga desa Binting mengadakan ritual sedekah bumi. Rame-rame membawa tumpeng ke Gunung Cumbri. Tradisi ini merupakan bentuk ucapan syukur sekaligus ajang pemersatu warga. Ratusan warga desa Binting, Wonogiri, Jawa Tengah gelar ritual sedekah bumi di lereng Gunung Cumbri. Jalur yang harus dilalui sempit dan menanjak. Sementara jarak tempuhnya sekitar 2 km. Saat tiba, seluruh tumpeng yang dibawa didoakan, kemudian dimakan bersama-sama. Sedekah bumi ini barang siapa yang ikut serta, yaitu makan, istilahnya makan tumpeng di sini, mudah-mudahan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memberkahi kepada yang memakan ini. Selain bentuk rasa syukur, tradisi ini jadi wadah mempererat tali silaturahmi warga,
serta meningkatkan geliat pariwisata Gunung Cumbri. Angga Eka melaporkan untuk NET. Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya. Lapangan sepak bola milik desa di Kabupaten Blitar, Jawa Timur mempunyai rumput yang setara dengan Stadion Nasional dan juga Stadion Mancanegara. Pasalnya, motif dan corak rumput lapangan ini unik sekali ya, dan bisa diubah sewaktu-waktu. Kini lapangan yang berada di tengah ladang tebu ini menjadi pilihan warga berlatih sepak bola. Ini dia lapangan sepak bola yang sempat viral di media sosial. Terletak di Desa Gledug, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, kualitas lapangan boleh diadu. Rumputnya berkualitas, corak lapangan pun serupa dengan stadion kelas nasional. Apalagi untuk pantulan bola, lapangan Gledug ini sudah sesuai standar FIFA loh. Namun sayangnya luasnya belum berstandar internasional. Meski begitu, para pengelola yang terdiri dari anak-anak muda desa ini bangga hasil jerih payah mereka selama 2 tahun berhasil. Iuran swadaya, perawatan rutin, bergotong royong mereka lakukan. Waktu kita bikin motif-motif itu ya sekitar 2 tahun Mas. Kita dulunya juga eksis sekitar 12 tahun lapangan ini. Jadi kita buat motif itu karena juga kita dapat dana dari ADD, kita belikan mesin potong rumput. Jadi sekitar 2 tahunan ini kita rawat. Corak yang modern dengan kualitas tanah dan rumput yang memadai, semangat bermain sepak bola para pemuda Desa Gledug pun terus bertambah. Apalagi lapangan ini terus viral dan dipuji netizen. Kalau tekstur lapangannya ya memang untuk tarafnya kabupaten, memang alhamdulillah udah lumayan lah, walaupun tidak bagus, tapi banyak pemain-pemain prof yang ingin latihan di sini seperti PSBI, PSBK yang main di Liga 2, dia pilih latihan di sini. Agar kualitasnya terjaga, rumput dirapihkan seminggu sekali. Motif lapangan juga kerap diubah agar tampilannya selalu segar. Kedepannya, lapangan juga akan diperluas sesuai standar lapangan sepak bola FIFA. Eko Nugroho melaporkan untuk NET. Ya, zaman sekarang berfoto atau berselfie ria sudah jadi bagian dari gaya hidup ya. Iya dong, pastinya semua orang suka untuk mengunggah fotonya ke media sosial. Tapi spot-spot yang instagramable tak selalu ada di wahana wisata. Nah ini nih, di Yogyakarta ada satu hotel yang punya pemandangan tropis nan cantik. Ada banyak cara untuk melepas bosan dan lelah dari aktivitas sehari-hari. Berwisata adalah salah satunya. Apalagi bisa sekaligus mendapatkan foto liburan yang berkesan. Tapi tak selalu harus ke wahana wisata kan? Bisa juga menginap di sebuah hotel dengan pemandangan nan cantik dan cocok untuk berburu spot foto. Di antaranya, hotel yang berada di Jalan Patang Puluhan, Wirobrajan, Yogyakarta ini. Mau berfoto di salah satu sudutnya, di float atau dekat kolam renangnya, hingga kamarnya. Konsep urban oasis dengan detail bertema tropis dan bangunan minimalis modern menjadikannya magnet bagi pengunjung. Untuk mengisi foto-foto di akun Instagram saya tidak harus pergi ke tempat wisata, tetapi bisa juga dengan mengunjungi hotel-hotel lucu yang berkonsep unik yang memiliki banyak tempat spot fotonya. Dan foto lagi ya. Dengan tema yang diusung, hotel ini ingin buktikan meski berada di perkotaan, tetap bisa memancarkan kecantikan tropisnya. Ya, sebenarnya sih kalau di konsep emang buat fotogenik sih nggak juga. Tapi kebetulan setelah dijadikan, ternyata memang banyak banget spot-spot. Dan ya menurutku banyak orang pengen nyoba tempat baru kan. Jadi mereka biasanya setiap satu orang tuh menciptakan foto-foto yang beda-beda kayak gitu. Terus itu jadi menarik orang lain buat datang lagi ke sini. Miliki 5 tipe kamar, semua material di kamar dibuat dari bahan daur ulang yang ramah lingkungan. Pemandangan keluar kamar pun berbeda antara satu kamar dengan lainnya. Ya Mbak, kebetulan juga saya lihat hotelnya juga unik, terus instagramable banget, terus konsepnya juga berbeda dengan hotel-hotel yang lain. Kebetulan saya juga suka foto, jadi ya pas banget deh saya bisa nginep di sini gitu. Banyaknya spot foto cantik membuat hotel ini tak pernah sepi pengunjung. Buat yang pengen menginap sekaligus menambah koleksi foto, wajib memesan kamar dari jauh-jauh hari ya. Untuk harga kamarnya bervariasi, mulai dari Rp500.000 sampai dengan Rp850.000 per malam. Alisa Mediana,
Vicky Muhammad melaporkan untuk NET. Sesaat lagi akan kami hadirkan wisata kekinian di Desa Baliaga Buleleng. Bisa berfoto dengan latar rumah kurcaci sambil menikmati kopi khas Bali. Sesaat lagi tetap di NET Bali. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di NET. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Doh, kenapa sih nggak punya pacar tuh kenapa? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong. Buset, kayak kacakan banyak yang berhubung. Keberadaan papa bagi keluarga itu sangat berarti. Betul. Papa apa yang nggak pernah marah-marah. Apa tuh? Nggak papa. Terima kasih, nama saya Chandra. Saya yakin Anda juga PHP nih pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, set, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia bercanda hanya di NET. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Desain, Sabtu jam 9:30 pagi hanya di NET. Hai guys, welcome to acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di NET. Kembali di NET Bali, terinspirasi dari cerita film Hobbit, Desa Baliaga hadirkan spot selfie berlatar rumah kurcaci. Asiknya lagi di sana, kita bisa sambil menyeruput nikmat kopi khas Bali dengan cara yang unik. Menikmati sejuk suasana pedesaan sambil bersantai di rumah kurcaci alias Hobbit. Pengalaman inilah yang ditawarkan Desa Baliaga di Buleleng, Bali. Sengaja dibangun mirip seperti di film. Rumah Hobbit ini jadi latar andalan penghobi selfie. Ya selfie sih, karena saya suka selfie. Sering datang ke sini? Baru 2 kali. Rumahnya bagus, unik, dan ya pokoknya bagus lah. Nggak hanya untuk foto-foto. Di sini pengunjung bisa mencicipi minum kopi asli Bali. Mola Baliaga. Begini nih cara menikmatinya. Seruput kopinya, lalu tutup dengan manisnya gula aren. Semakin mantap dengan camilan khas kue lukis dan sengai. Apalagi saya ini kan penikmat kopi juga. Yeah. Apalagi ada dengan ditambah jaje lupis ini, ada jaje senggait, ada gula, apalagi gula merahnya ini. Aroma dan cita rasa kopi serta unik cara menikmatinya bikin banyak pengunjung ketagihan. Kopi itu masalah selera, jadi masalah penikmat gitu. Kopi kalau kita punya kekhasan sendiri. Satu, kita pakai roasting modern, cuman kita tetap pengapiannya itu masih mempergunakan kayu bakar.
Ada satu lagi, pengunjung juga bisa melihat kearifan lokal masyarakat Bali Utara. Ini salah satunya. Rumah tradisional yang masih terbuat dari anyaman bambu. Nah, kalau untuk buah tangan, pengunjung bisa membeli produk anyaman kreasi warga setempat. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Ya, dari menikmati kopi, sekarang kita akan menikmati yogurt. Selain rasa yang enak dan tampilan harus menarik, pengusaha kuliner saat ini dituntut untuk bisa terus berinovasi. Seperti kedai yang satu ini nih, memakai konsep self-service atau melayani diri sendiri ya. Kedai yogurt di Bali ini banyak diminati wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Siang-siang menyantap frozen yogurt nan segar. Salah satu yang bisa jadi rekomendasi adalah kedai satu ini. Berada di daerah Seminyak, Bali, aneka rasa yogurt dijual. Meski berkonsep minimalis, kedai ini banyak dikunjungi turis lokal dan mancanegara. Salah satunya karena mereka penasaran dengan konsep penjualan yang self-service atau melayani diri sendiri. Konsep penjualan seperti ini diusung dari salah satu kedai yang ada di Amerika. Idenya itu dari Amerika ya. Kita kan pernah bosnya kami juga dari Amerika, terus dia membawa konsep itu dari sana, mengembangkan di sini, ternyata berjalan dengan bagus. Masuk ke kedai ini, pengunjung tak perlu khawatir kebingungan, karena pelayan kedai akan mengarahkan mulai dari bagaimana cara mengambil yogurt hingga ke proses pembayarannya. Soal rasa, tak perlu bingung. Ada 8 varian yogurt yang ditawarkan, mulai dari raspberry, coconut, coklat, blueberry, dan lainnya. Topping atau tambahan juga beragam. Ada sereal, buah, permen, hingga saus. Totalnya hingga 60 macam topping. Wih! Sebagai wadah yogurt, pengunjung sudah disiapkan cupnya. Pengunjung hanya perlu menarik pedal pada mesin yogurt sesuai dengan rasa yang dipilih. Ada 3 pedal. Pedal kanan dan kiri mewakili rasa yang tulisannya sudah tertera. Nah, jika pengunjung ingin mencampur rasa yogurt, cukup tarik pedal yang posisinya di tengah. Mudah kan? Untuk pilihan toppingnya, pengunjung cukup memutar keran topping dan memilih sesuai selera. Iya, konsep melayani diri sendiri yang diterapkan di Frozen Yogi ini, selain kita bisa memilih rasa dan topping sesuai selera, kita juga bisa menentukan harga sesuai dengan budget yang kita punya. Karena di sini harganya ditentukan dari setiap gram dari yogurt yang kita buat sendiri. Selain rasa yogurtnya yang enak dan pilihan toppingnya yang banyak, konsep penjualan self-service yang diusung ini pun ternyata cukup banyak diminati wisatawan. It's actually very good. It's a lot of different flavors here, and also many things to have on top. So it's a good selection. Rasanya enak banget, nyegarin, cocok sama suasana tropis kayak gini. Tak sabar, saya pun mencobanya. Ya, jadi kalau biasanya yogurt itu disajikan dalam bentuk susu kental manis ataupun cair, yogurt di Frozen Yogi ini berbeda. Disajikannya dalam bentuk ice cream, tapi tidak mengurangi rasa dan khasiat manfaat dari yogurt itu sendiri. Dan satu yang pasti, tidak bikin gendut, rasanya pun juga enak. Sudah bukan rahasia lagi kalau yogurt adalah salah satu makanan yang penuh nutrisi. Salah satunya karena kandungan bakteri baik di dalam fermentasi susu ini. Namun, harus hati-hati. Jika proses penyimpanannya kurang baik, kandungan nutrisi yogurt bisa berkurang bahkan hilang. Kalau yogurt dia bisa hidup optimal, artinya tidak akan mati di suhu dingin ya, kurang lebih suhu dingin. Oleh karena itu, penyimpanan harus tetap di suhu dingin. Supaya pada saat kita konsumsi, dia manfaatnya tetap kita dapatkan. Karena itulah proses penyimpanan juga jadi perhatian utama di kedai bernama Frozen Yogi ini. Dan untuk setiap 100 gram yogurt, para pembeli cukup keluarkan uang Rp21.000 dengan aneka pilihan rasa yang tentunya sesuai selera. Vera Zenvia, Dewa Priyana melaporkan untuk NET.
Ya, informasi tadi juga mengakhiri Net Bali untuk hari ini. Kini Anda pun dapat mengakses NetZ, yaitu portal berita referensi Anda di www.netz.id dan saksikan kembali tayangan hari ini hanya di www.youtube.com/netbali. Dan jangan lupa langsung di-subscribe juga. Saya Gita Natalia, terima kasih sudah menyaksikan. Matur suksma. Om Santi 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 Om. Take control, 'cause every time that he gets closer, he pulls me in enough to keep me guessing. And maybe I should stop and start confessing, yeah. Oh, I've been shaking, I love it when you go crazy, you take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation, manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. There's nothing holding me back. There's nothing holding me back. She says that she's never afraid. Just picture everybody naked. She really doesn't like to wait. Not really into hesitation. Pulls me in enough to keep me guessing. And maybe I should stop and start confessing. I've been shaking, I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. He'll take me places that tear up my reputation, manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. There's nothing holding me back. Our minds and we took it way too far. I know we'd be alright, we would be alright if you are by my side. We stumbled in the dark, I know we'd be alright, we would be alright. 'Cause if we lost our minds and we took it way too far, I know we'd be alright. I know we would be alright if you were by my side. Stumbled in the dark, I know we'd be alright. Shaking, I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation, manipulate my decisions.